Halo semua, balik lagi ke channel YouTube gue. Hari ini gue mau bahas soal Timothy Ronald. Apakah Timothy Ronald dapat dipidana? Mari kita bahas. Menurut gue, orang yang suka nge-gym yang sampai jadi banget badannya, itu nggak mungkin sepinter itu. Karena itu aktivitas paling goblok yang pernah gue ketemu. Paling goblok? Paling goblok. Nge-gym paling goblok? Paling goblok. Kenapa? Bukan secara kesehatan ya, tapi Iya. secara mental. Orang pinter tuh nggak suka pasti. Artinya, gue bisa mengatakan mulai sekarang bahwa Ade Rai itu goblok. Nah, gue sebelum ke masalahnya, gue mau bahas, atau gue mau jelasin dulu nih, Timothy Ronald itu siapa. Timothy Ronald itu adalah seseorang yang cukup sukses, atau gue bilang bukan cukup sih, dia sukses banget di dunia Bitcoin dan kriptonya. Dia juga salah satu pemegang saham atau shareholders di Holdings Group. Dia itu tergolong masih muda banget ya untuk mencapai prestasi-prestasi sekarang. Ya umurnya tuh baru 25 tahun, sekitar 25 tahun lah umurnya. Dan menurut gue, dia adalah figur atau sosok yang sukses di usia muda saat ini ya. Kalau kita lihat video-videonya Timothy, dia itu sering ngasih quote-quote atau tips-tips ya terkait dengan motivasi, gaya hidup, pola hidup, dan yang sehubungan dengan keuangan atau finance nih. Dia itu juga sering membuat lo untuk berpikir untuk mengasah pola pikir lo. Intinya sih sebenarnya in positive way, dia pengen masyarakat Indonesia itu lebih cerdas dengan caranya dia sendiri. Nah, caranya nih menurut gua agak kontroversial dan agak unik. Jadi kalau misalnya menurut pandangannya Timothy Ronald, kalau orang miskin itu pasti goblok, dan kalau misalnya orang kaya itu pasti nggak goblok. Jadi si Timothy Ronald ini banyak sekali membuat quotes-quotes atau membuat video-video tips gimana cara mengatur keuangan atau gimana cara berinvestasi, dan dia ini spesialis di bidang Bitcoin dan kripto. Banyak sekali orang tuh cuma bisa nyalahin, oh kebijakan ini kebijakan. Kagak, lu aja bos. Skill issue gue bilang. Masalah skill. Lu gak punya skill, gak punya kompetensi, gak punya otak, dan goblok gitu. Makanya lu begitu, makanya lu lapar, anak lu lapar. Lu bayangin gak bilang, anak saya lapar. Lu kerja bos. Gue pengen gue tampar kalau ada orang kayak begitu depan gue tampar beneran. Karena gue juga lapar dulu. Lu laki-laki gak berguna, bagus mati aja gitu. Nah, kontroversinya Timothy Ronald ini ada beberapa sih sebenarnya. Yang pertama adalah kayak kalau lo miskin, lo artinya goblok. Abis itu yang kedua adalah kalau lo suka tidur siang, ya lo goblok juga. Terus yang ketiga itu kalau lo misalnya main GTA, ya lo goblok juga. Sedangkan ya menurut Timothy ya hidupnya dia udah GTA. Yang terakhir itu adalah aktivitas nge-gym itu hal yang paling goblok menurut dia sih gitu. Nah, pernyataan-pernyataan tadi itu membuat kontroversial, membuat nih warga-warga net itu banyak yang komen, banyak juga yang support dia juga sebenarnya. Gue tuh salah satu orang yang netral ya. Gue cukup kagum sama kesuksesannya Timothy di umur 25 tahun. Dia udah punya McLaren, terus dia punya harta liquid dan yang biasa di show di YouTube-nya, saldo ATM-nya berapa, segala macam. Dan itu menurut gue untuk umur 25 tahun itu tergolong sangat sukses ya. Tapi untuk hal-hal yang kontroversi, gue sih nggak begitu support ya untuk hal-hal yang itu ya. Ya jadi gue agree to disagree aja. Nah, untuk kontroversi yang terakhir itu adalah yang lagi rame nih sekarang diperbincangkan adalah ketika si Timothy Ronald ini itu berada di sebuah podcast yang waktu itu saat dia ngobrol sama salah satu podcaster ini, mereka tuh kalau nggak salah lagi ngebahas aktivitas gym. Kalau nggak salah si podcaster ini tuh bilang, kenapa lu nggak nge-gym? Dan akhirnya Timothy Ronald ini bilang bahwa nge-gym itu adalah aktivitas paling goblok menurut dia. nah, gara-gara hal itu jadi kontroversial dan rame nih di media sosial. Nah, gue tuh mau bahas soal bukan dari segi personal Timothy Ronald, tapi gue lebih mau ngebahas apakah pernyataannya dia dengan menyebutkan aktivitas nge-gym itu goblok, itu dapat dipidana nggak sih? Secara hukumnya gimana? Nah, itu yang mau gue bahas. Nah, jadi ungkapan kata goblok itu di media sosial itu gue bagi untuk pidananya ya. Gue bagi menjadi dua hal. Yang satu adalah pencemaran nama baik sesuai dengan pasal 310 KUHP, dan yang kedua adalah ujaran kebencian sesuai pasal 156 KUHP. Nah, kita bahas dulu nih pasal 310 KUHP. Pasal 310 KUHP isinya ayat 1 gue kutip sebagai berikut ya. Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara
paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Ayat 2-nya, jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana paling banyak Rp4.500. Ayat 3-nya, tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri. Nah, coba kita lihat ya videonya. Kenapa nggak nge-gym? Itu sih, itu pertanyaan gue. Maksud gue lu nggak ngaca, besok kayak Ini gue pengen lempar statement yang bakal kontroversial nih. apa? Tentang ini. Oke. Menurut gue, orang yang suka nge-gym yang sampai jadi banget badannya, itu nggak mungkin sepinter itu. Karena itu aktivitas paling goblok yang pernah gue ketemu. Paling goblok. Paling goblok. Nge-gym paling goblok. Paling goblok. Kenapa? Bukan secara kesehatan ya, tapi Iya. secara mental. Orang pintar tuh nggak suka pasti. Oke. Lu kayak ngebetot doang kan, lu cuma maksa kan. Maksa iya. Itu tuh otaknya kosong. Lari itu masih ada Otak faedahnya. kosong. Otak lu. Lu cuma maksa. Iya. Ini gitu. Iya. Dan itu teman gue yang nge-gymnya si Delo tuh bilang dia tuh paling kesulitan punya klien yang orang pintar karena bosan mereka. Nah, kalau kita lihat tadi klip yang barusan, dia itu bilang kalau aktivitas nge-gym itu adalah aktivitas paling goblok. Nah, kalau kita sambungin nih ke pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, itu kita unsur-unsurnya adalah barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran. Kalau gue lihat videonya itu barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Seseorang ini harus satu, yaitu subjek hukum. Kalau dia bilang aktivitas nge-gym itu bukan seseorang. Jadi menurut gue pasal 310 ini nggak bisa diaplikasikan. Jadi menurut gue Timothy Ronald ini nggak salah secara hukum ya. Dia itu nggak melakukan pencemaran sesuai dengan pasal 310 Kitab Undang-Undang Pidana. Nah, gue lanjut ya ke pasal 156 Undang-Undang Hukum Pidana tentang ujaran kebencian. Yang gue kutip selanjutnya sebagai berikut. Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan sesuatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan, atau kedudukan menurut hukum tata negara. Nah, kita hubungkan dengan kontroversial videonya Timothy Ronald bahwa dia menyatakan kalau aktivitas nge-gym itu adalah aktivitas yang goblok menurut dia, dan dihubungkan dengan ujaran kebencian, itu tuh menurut gua nggak bisa masuk juga, nggak ada pidananya, karena memang ujarannya seperti ujaran kebencian ya. Kalau lo nge-gym ya lo goblok gitu. Tapi kalau kita merujuk undang-undang, itu tuh golongan yang dimaksud sama undang-undang ini bukan golongan yang orang yang misalnya nge-gym semua tuh jadi satu golongan, enggak. Menurut undang-undang itu golongan yang dimaksud dalam pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan, atau kedudukan menurut hukum tata negara. Jadi golongan itu tuh bukan kayak komunitas gym misalnya, itu bukan. Jadi secara hukumnya mau pencemaran nama baik atau ujaran kebencian, menurut gua si Timothy Ronald ini nggak ada unsur pidananya, nggak ada tindak pidana yang dapat dijerat sama si Timothy Ronald ini. Walaupun menurut gua apa yang dilakukan sama Timothy Ronald ini itu nggak etis, tapi ya itu memang brandingannya dia gitu. Jadi kalau secara hukumnya, gua ngomongin secara hukumnya aja. Jadi secara hukumnya apa yang dilakukan itu tidak bertentangan dengan hukum, tidak dapat dipidana, tidak dapat dilaporkan ke kepolisian, dan apa yang dilakukannya itu masih sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, jadi kesimpulannya adalah meskipun Timothy Ronald itu perkataannya tidak etis, akan tetapi dia itu tidak memenuhi unsur pencemaran nama baik meskipun ujaran kebencian. Jadi, apa yang dilakukan sama Timothy Ronald itu tetap tidak ada pelanggaran dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Itu aja video dari gue. Kalau menurut kalian gimana? Komen di bawah ya. Kalau kalian suka sama video gue, please like, comment, and subscribe. See you in the next video.